Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, mari kita awali majelis kita dengan sama-sama baca Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Mohon kepada Allah kiranya Allah senantiasa memberikan anugerah kepada kita, keberkahan umur, rezeki yang luas, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan hidup yang lebih baik lagi dengan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga Allah menjemput kita dalam husnul khatimah. Mudah-mudahan bisa berjumpa besok di yaumil qiyamah dalam jannah bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Juga untuk saudara kita yang kena musibah bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh dan sekitarnya, kita minta kepada Allah kiranya Allah angkat bencana itu, Allah angkat musibahnya, diberikan ketabahan dan kesabaran baginya, dan dijadikan mereka orang-orang yang syahid bagi mereka yang meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, ma ba'd. Faqala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. صدق الله العظيم. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara sekalian jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, tanpa memperpanjang kalam, mari kembali kita awali majelis kita dengan baca doa seperti biasa sebelum kita masuk ke materi. Dengan baca doa bersama, saya baca kemudian diikuti, karena memang ini doanya bukan bentuk plural tapi bentuknya singular, harus baca bareng-bareng ya. Saya baca sendiri buat saya sendiri berarti ya. Saya baca kemudian bisa diikuti bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa nafsin la tashba'. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kami berdoa padamu dari ilmu yang tidak manfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari doa yang tidak didengar, dan dari nafsu yang tidak kenyang. Itu luar biasanya doa yang keluar dari lisan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan baru saja kita ucapkan ya untuk menyambung lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini, karena sedang terjadi bencana di tanah air kita yang sudah membawa korban mungkin dari ribuan, bukan ratusan ya, banyak sekali. Karena di Aceh sendiri beberapa desa itu hilang, luar biasa itu, luar biasa. Kemudian lagi di Sumatera Utara, Sumatera Barat itu luar biasa ya. BNPT itu Badan Penanggulangan Bencana itu telah mencatat paling tidak ada sekitar 800 yang meninggal dan hilang begitu ya. Masya Allah, kita doakan mudah-mudahan mereka yang meninggal sebagai orang-orang yang mati syahid, sehingga besok mendapatkan jaminan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena itu tema yang kita angkat pada kesempatan hari ini adalah musibah dalam perspektif Islam ya. Ini tema yang akan kita bahas sama-sama. Mudah-mudahan dalam beberapa pertemuan ke depan bisa tuntas ya, karena materi ini memang cukup panjang ya. Biasa kalau dalam perkuliahan saya bisa kasih materi ini bisa satu semester gitu ya. Jadi kita coba bikin bikin singkat ya, untuk memahami tentang
musibah dalam pandangan Islam. Saudara sekalian Allah, di negeri kita memang potensi bencana itu sangat besar. Padahal negerinya boleh dikatakan mayoritas Islam. Betul gak sih? Bahkan bisa jadi jumlah umat Islam yang terbesar di dunia itu Indonesia. Dan mestinya kalau betul-betul masyarakatnya begitu ya, penduduknya betul-betul beriman dan bertakwa, pastinya bencana ini nggak muncul gitu ya. Sebagaimana zaman Nabi Muhammad SAW boleh kita saksikan dalam sejarah Rasulullah, hampir tidak ada bencana zaman Rasulullah itu. Luar biasa. Bencana apa yang terjadi? Hampir nggak ada. Bukan hampir nggak ada, memang tidak ada begitu ya. Demikian juga para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Zaman mereka bencana alam itu nampak tidak ada. Luar biasa. Kenapa? Karena memang syarat mendapatkan keberkahan itu mereka dapatkan. Ya, Allah kan sudah memberikan jaminan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk negeri ini beriman dan bertakwa pada Allah, maka niscaya Allah akan limpahkan berkah dari langit dan bumi. Hujan yang kemarin kita saksikan di Sumatera itu, masya Allah, besarnya luar biasa. Ya, hitungan menit sudah bisa masuk ke dalam rumah, luar biasa. Betapa besarnya gitu air itu. Bagaimana kita membayangkan hujan turun begitu besar ditambah dengan air yang dengan angin yang begitu besar. Masya Allah. Rumah hanyut, jembatan putus, jalanan porak-poranda. Bisa kayak gitu. Masya Allah. Ini musibah ya di negeri kita. Banyak musibah di negeri kita ya. Ya, terjadi, menjadi evaluasi buat kita nanti. Makanya kita bahas satu persatu ya teman-teman rahimakumullah. Ya. Ini data yang kemarin kita dapatkan, jumlah korban bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera terus bertambah hingga minggu kemarin, Ahad kemarin, ya tanggal 30 November 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat total 442 orang meninggal dunia dan 402 lainnya masih hilang. Masih hilang, kalimatnya masih hilang, saya nggak edit nih ya, masih hilang berarti mau ketemu gitu ya maksudnya. Masya Allah, luar biasa, mudah-mudahan dia ketemu ya, Masya Allah. Ya kalau ketemunya pasti nggak jelas nih hidup atau mati kan begitu ya, karena memang tertimbun berbagai macam lumpur, kemudian kayu-kayu besar dan berbagai macam benda-benda yang Masya Allah yang ada, tertimbun mobil, tertimbun truk, tertimbun macam-macam, luar biasa. Saudara sekalian, Allah ini bencana. Padahal sebelum juga kita mengalami bencana yang cukup banyak ya. Di antara bencana yang sudah kita lewati yaitu COVID-19 ya, Masya Allah. Itu juga banyak juga korbannya. Saudara sekalian rahimahullah, kenapa musibah terjadi? Itu pertanyaannya. Musibah terjadi sebabnya apa gitu? Ya, ada yang berkomentar ini karena penebangan hutan kali Pak Ustadz. Yes, bisa jadi. Gitu ya. Mungkin curah hujan yang besar, bisa jadi juga gitu kan. Orang berpikirnya kan begitu tuh ya. Padahal kalau misalkan ya mereka berpikir dengan jernih sebagai seorang beriman, mereka mau bikin hutan banyak kayak apapun banyaknya, ditambah dengan hutan tambahan lagi, ya kan, Masya Allah, benar luar biasa. Kemudian bikin penampungan air yang besar sehingga hujan itu harus lari ke tempat danau-danau yang dibuat gitu. Kalau hujannya kayak gitu besarnya dan kemudian nggak berhenti-berhenti, ya susah juga nampung. Maka jawaban seorang mukmin ketika ditanya kenapa musibah terjadi, musibah terjadi karena izin Allah. Itu yang pas. Musibah terjadi karena izin Allah. Kalau Allah nggak izinkan, nggak akan pernah terjadi itu. Ya, Masya Allah. Allah mengingatkan dalam Al-Quran surat Taghabun, dalam surat At-Taghabun ayat 11 ya, ayat 11, surat ke-64 ayat ke-11. Ya, teman-teman bisa nampak, kita baca sama-sama ya. Kelihatan di sana? Nampak ya? Insyaallah. Saya baca, kemudian diikuti bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah.
may yu'min billahi yahdi qalban wallahu bikulli syai'in alim. Ya, ini Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah, ucapan Allah, kalamullah. Definisi Quran diantaranya itu ya. Artinya bukan ucapan manusia, bukan ucapan Nabi Muhammad, bukan ucapan sahabat. Ini ucapannya Allah. Maka dari dulu 14 abad yang lalu, mungkin 15 abad yang lalu, ini ayat model begini nggak berubah, sama. Luar biasa. Karena Allah yang menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Juga kami menurunkan Quran dan kami akan menjaganya. Dan di ayat ini Allah bilang, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ya, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Allah bilang begitu. Allah yang bilang begitu. Nggak akan pernah terjadi musibah kepada siapapun, kepada negeri manapun, desa manapun, provinsi manapun, kalau Allah nggak izinkan, nggak akan bisa. Gitu ya. Musibah terjadi atas izin Allah. Ada orang terjun dari ketinggian lantai 5, mungkin dia maksudnya mau bunuh diri, sampai di bawah belum tentu mati. Kalau Allah nggak izinkan, nggak mati dia. Sebaliknya orang sudah hati-hati bawa kendaraan sepeda motor, ya, udah hati-hati, udah baca doa, udah jaga segala aturan yang ditaati. Kalau lakukan musibah tetap aja terjadi. Dan saya merasakan itu pernah ya. Udah hati-hati, udah baca doa, ya Allah, ini naik motor tapi ada orang yang urakan bawa motornya, akhirnya kena juga, setang jatuh. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Itu yang Allah maksudkan, ma'asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan peluang hidayah pada orang yang kena musibah itu. Artinya potensi hidayah di tempat bencana itu sangat besar. Bahkan bukan hanya di tempat bencana, yang tidak kena bencana pun kita bisa dapat hidayah dari musibah itu. Kok bisa begitu sih? Iya, kenapa tidak? Kan kita bisa ambil pelajaran dari musibah itu ya. Sehingga kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita mengucapkan astagfirullahaladzim. Kita mengucapkan masya Allah. Kita mengucapkan berbagai macam kalimat-kalimat tasbih, kalimat-kalimat thayyibah. Bahkan di antara kita ada yang meluangkan hartanya untuk kita infakkan. Kalau gitu kan, itu mendorong kita mendapatkan hidayah gitu loh, musibah itu. Subhanallah. Tapi nggak sedikit juga ketika musibah terjadi, justru yang terjadi adalah kemaksiatan. Sholat ditinggal, alasan kami nggak punya pakaian Pak Ustadz, kami nggak punya mukena, akhirnya mereka meninggalkan sholat. Ya Allah, saya benar. Ya, itu kejadiannya begitu. Jangankan kami mau sholat Pak Ustadz, mau makan minum aja kami nggak punya. Apa hubungannya? Kan begitu ya. Yang namanya sholat itu justru sebenarnya adalah salah satu cara untuk minta pertolongan kepada Allah. Bukankah Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang beriman, ya, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong begitu. Jangan, malah justru yang terjadi ketika kita lihat di media sosial, baik di YouTube maupun di media sosial yang lainnya, yang terjadi penjarahan di berbagai macam tempat. Ya Allah, sedih banget, tulus dada. Ini mungkin bisa diambil pelajaran. Yang salah siapa? Gitu ya. Yang jelas dalam Islam itu namanya penjarahan, pencurian tidak dibenarkan, kan begitu kan. Sebaliknya juga ketika seorang pengusaha itu dia juga bakhil, nggak boleh juga, nggak dibenarkan juga. Maka saya lihat tadi pagi beberapa informasi di YouTube begitu, ada pengusaha supermarket dia bilang, silakan Bapak Ibu ambil seperlunya, tak perlu bayar, jangan dirusak. Keren banget itu kayak gitu ya. Itu pengusaha supermarket sampai ngomong kayak gitu tuh keren. Bahkan mereka mengambil sambil menangis. Menangis kenapa? Karena harus sama yang punya. Tapi di sisi lain mereka menutup pintu. Ya Allah, akhirnya mereka dibongkar dan sebagainya. Semuanya tidak dibenarkan. Yang bakhil tidak dibenarkan, yang mencuri juga tidak baik dibenarkan. Yang ada saling menolong begitu. Ya saudara sekalian, ini sebenarnya membuka peluang hidayah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa taala ya Maha mengetahui segala sesuatu.
Karena itu saudara sekalian yang dimuliakan Allah SWT, dalam perspektif Islam, kalau kita belajar tentang akidah, belajar tentang iman, maka yang paling penting daripada kalimat thayyibah itu adalah untuk dipahami. Ya, kalimat thayyibah kan la ilaha illallah ya. Ya, supaya kita ngerti nih. Allah ingatkan sama kita, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ilmuilah, pelajarilah, ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada ilah selain Allah. Jangan cuma berhenti di lisan begitu. Allah perintahkan pelajari. Ya, bukan cuma sekedar untuk wirid ya kan. Biasanya kan di kita kan banyak cuma buat wirid doang. Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu mulai start kan. Masuk gigi 1, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gigi 2, la ilaha illallah. Gigi 3, la ilaha illallah. Belum bisa hilang suaranya. Ya. Sebenarnya para ulama ikhtilaf, bisa jadi boleh juga atau tidak gitu. Tapi kalau secara mayoritas orang awam berpikir kalimat itu bisa berubah makna jika panjang pendeknya bisa berubah, kan begitu kan? Betul gak? Dalam bahasa Arab kan panjang pendek itu menentukan arti. Contoh, ada jamaah saya di Telkomsel namanya Jamal. Kebetulan dia tugasnya cleaning service itu, tapi rajin dia ikut pengajian dia. Dipanggil sama bosnya, Jamal, sini Jamal. Iya. Gimana bos? Disuruh. Terus saya bilang, kamu namanya Jamal? Iya. Beneran? Iya. Kamu tahu gak arti Jamal? Apa Pak Ustaz? Oh, jadi gak tahu kamu namanya Jamal? Ya, saya dikasih tahu namanya sama orang tua Jamal aja. Namanya panjangnya Jamaluddin, sebenarnya orang panggil Jamal aja. Emang Jamal artinya apa? Kalau Jamal dibaca pendek artinya apa? Jamal. Hah? Onta. Itu onta artinya. Jadi jangan mau kamu panggil Jamal, kamu jelasin sama bos kamu, teman kamu, sama siapapun yang panggil kamu, jangan panggil Jamal, tapi panggillah dengan ada mat ya belakangnya, ada panjangnya. Jamal, itu yang benar. Ya, Jamal. Beda cuma pakai panjang di belakang mal, di kata akhir mal, itu maknanya berubah. Kalau Jamal pendek artinya ontak, kalau Jamal artinya tampan, gagah, rupawan, cakep gitu kan. Lu bisa begitu ya? Maka panggillah dengan cara yang sesuai dengan tulisan bahasa Arabnya, Jamal. Begitupun kalimat la ilaha illallah. Ya. Kita berharap, saya biasa mimpin tahlilan ya, kalau pertama gigi start awal seperti itu pelan memang ya. Tapi mulai gigi 2 ya udah berhenti gigi 2 aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kan di masyarakat terbiasa ya. Ya, terbiasa gitu. Cukup kita baca dengan nada seperti itu, dengan tenang, kita baca enak gitu ya. Kalaupun teman-teman ada yang masih punya keyakinan untuk dibaca lebih cepat di gigi 3 atau gigi 5 gitu ya, atau gigi 6 gitu kan, wah silakan saja, mungkin kalau punya ilmunya ya gitu, yang enggak apa-apa juga gitu sebenarnya. Ya, itu saling menghormati. Barangkali ini ada ikhtilaf gitu ya. Wallahu a'lam gitu kan. Keterbatasan ilmu kita kan gitu ya. Yang jelas makna la ilaha illallah itu apa? Di antara maknanya adalah la nafi'u wa la dharu illallah. Tidak ada yang bisa memberikan kebaikan dan tidak ada yang bisa memberikan keburukan kecuali Allah. Itu maknanya. La nafi'u wa la dharu illallah. Ya, termasuk musibah itu bisa jadi kebaikan, bisa jadi keburukan. Jangan berpikir negatif terus. Musibah itu negatif, enggak juga gitu loh. Ya, bahkan bisa disebut musibah ketika dia kaya. Gitu enggak? Kaya itu musibah. Bahkan bisa disebut itu musibah ya, jika dia jadi punya pejabat tinggi. Makanya ada orang ketika dapat jabatan tinggi dia bilang, duh innalillahi rajiun. Kenapa Pak kok innalillahi? Orang dia akan jadi direktur innalillahi. Ini amanah besar, musibah buat saya Pak Ustaz. Kenapa? Saya harus bisa menghadapi dengan baik, gak main-main nih jabatan ini. Kan begitu. Ya, Masya Allah, luar biasa. Saudara sekalian rahimakumullah,
Allah ingatkan kepada kita dalam surat Yunus ayat 107. Allah berfirman, "Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim." Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, kecelakaan, bencana, musibah, keburukan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali ilahnya berarti illa Allah. Nggak ada yang bisa menghentikan hujan, nggak bisa. Mau pakai pawang siapa? Udah berapa kali pawang diundang-undang, dipanggil nggak bisa juga berhenti hujan. Ya Allah ya Rabbi, emang bukan itu, dia nggak akan kuasa. Yang kuasa itu Allah. Demikian juga menurunkan hujan juga Allah. Begitu kan? Jadi saudara sekalian Allah, kita harus paham betul bahwa sebenarnya hujan itu adalah kenikmatan. Ya, nggak ada hujan, nggak ada tumbuhan, nggak ada sayur mayur, nggak ada buah-buahan, karena mereka tuh butuh hujan. Demikian juga hewan butuh hujan. Makanya Allah bilang begitu, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan. Sebagai rizki sebenarnya itu hujan itu. Allahu akbar walillahil hamd. Jadi jangan dimaki, jangan disalahkan. Ini ekstrim nih, hujan ekstrim. Siapa bilang oh bisa dibilang ekstrim gitu kan? Itu memang diperintahkan Allah turun. Begitu ya. Tinggal nanti kita ambil pelajaran kan gitu. Musibah ini sebagai apa kan gitu, ya kan? Nah, kenapa saudara sekalian kita akan bahas ini detail? Kita paling tidak ada tiga poin yang akan kita bahas ke depan ya tentang musibah ini. Pertama adalah bahwa musibah mengandung makna al-ibtila. Apa itu al-ibtila? Ujian. Ya. Selain ujian memang ada nggak? Ada. Bisa jadi musibah itu mengandung makna at-tazkirah, peringatan, warning. Ya, warning itu peringatan dari Allah. Seperti kita memberikan peringatan kepada anak kita. Ya, kata Nabi Muhammad, kalau anakmu sudah waktu 7 tahun, maka perintahkan dia sholat. Kalau sudah masuk 10 tahun, dia tidak mau sholat, maka boleh dipukul, dia dicambuk. Bukan sebagai penyiksaan, tapi sebagai peringatan saja, sebagai warning. Buat nakutin aja gitu. Ya jangan juga kita pukulin sampai babak belur. Itu gak benar juga. Pada maknanya sebagai warning, sebagai peringatan. Gitu ya saudara sekalian Allah. Beda dengan yang ketiga, sebagai azab. Bisa musibah sebagai azab? Lah bisa, kenapa tidak? Ayat juga mengatakan begitu. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat kami, maka mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu, disiksa, dihukum. Masya Allah. Maka ketika pertama kali ada musibah itu, saya bikin status. Ya, saya bikin status di medsos saya. Ya, saya bilang, ya mari kita ambil doa yang terbaik buat saudara kita di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh dan sebagainya. Ya, untuk mereka semoga diangkat musibah dan bencananya. Lalu kemudian saya tambahkan, ya Allah, gitu kan, ya cukuplah orang-orang yang zalim saja engkau hukum, jangan kami yang engkau hukum di antara kami orang-orang yang lemah, gitu ya. Ada yang protes, Pak Ustaz, doanya kok begitu sih gitu. Doa yang kedua saya setuju, kalau yang pertama saya setuju. Apa iya kita ada kalimat cukuplah dihukum orang-orang yang zalim? Lah gimana? Lah kalau kita dari dulu kita belajar dari ahli sunnah wal jamaah ya, kita diantaranya kan ada sholawat asgil ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin. Sebenarnya itu maknanya yang bersama gitu loh. Jadi cukup kezaliman itu ya dihukum bagi mereka orang-orang yang zalim. Biar mereka zalim sama zalim untuk dihukum oleh Allah. Ya jangan sampai menimpa orang-orang yang tidak berzalim, kan begitu. Ya orang zalim itu berhak untuk diberikan hukuman, kan begitu ya. Ya, tapi kalau orang kafir diazab, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu, karena mereka ingkar kepada Allah. Yang meninggal dalam peristiwa musibah itu apakah semuanya beriman? Ada nggak yang zalim? Ada nggak yang kafir?
Karena itu setiap musibah terjadi bisa jadi tiga-tiganya muncul. Nah kalau dia orang beriman, maka sesungguhnya Allah sedang memberikan ujian kepada mereka. Sebagaimana Allah bilang dalam ayat ini, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Tuh hebat banget ini ayat, luar biasa. Saya sampai terlenung ketika saya mentadabburi ayat ini. Saya buka tafsirnya dari para ulama mufassirin, di antara Ibnu Katsir yang ada di rumah saya, Ibnu Katsir. Ada juga tafsir dari Al-Misbah, ada juga tafsir yang lokal itu punya siapa? Buya Hamka. Tafsir apa namanya? Al-Azhar ya, masih cuman saya nggak lengkap, belum lengkap tuh. Ya. Saya lihat di situ ya Allah, ternyata begitu indahnya orang beriman. Kalau kita beriman pasti hidup ini ujian. Allah pasti uji. Kata Allah, dan sungguh akan kami berikan cobaan atau ujian kepadamu wahai orang-orang yang beriman, maksud gitu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau kena musibah bilangnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan marah kalau kita lagi sakit kemudian ada orang bilang kalimat begitu. Ya, karena pernah juga mahasiswa saya dulu, ya, dulu saya sempat mengajar, ada salah satu mahasiswa dia dapat telepon dari orang tuanya, Assalamualaikum, ya ayah, gimana? Ayah lagi di rumah sakit, dirawat. Wah, udah berapa hari ya? Udah 3 hari jalan ini nak. Kalau bisa kamu pulang ya. Jawabannya tuh anak ketika dengar dia musibah, masuk rumah sakit, masuk ICU gitu ya, ditelepon oleh ayahnya, dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh bapaknya marah gitu. Kata bapaknya apa? Kamu udah besar di kuliahan sampai di Jakarta, ternyata bapaknya sakit kamu sumpahin mati. Emang begitu Pak? Orang lagi sakit dibilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, katanya nyumpahin mati gitu. Pak, itu bukan nyumpahin mati Pak. Memang kalau musibah itu kan datang dari Allah, akan kembali pada Allah. Ayah dulu sehat dari Allah, kalau Allah ambil, ya nanti akan dikembalikan lagi, gitu kan? Oh gitu maksudnya, ini dijelaskan begitu ya, masya Allah, lama juga jelasinnya ke ayahnya itu. Kayak ayah kan maaf ya, kadang-kadang kan anak sama orang tua tuh beda pemahaman agamanya ya. Masya Allah dijelaskan. Jadi memang bentuk musibah itu ketika kita dapat, ya kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang lagi kesandung aja innalillahi wa raji'un. Kita pulang dari masjid sendal kita hilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya punya pengalaman banyak tentang itu ya. Berubah tempat, berubah sendal ya. Allahu Akbar, innalillahi. Ya kita aja, karena punya Allah. Bahkan diri kita punya Allah, istri kita punya Allah, anak-anak kita punya Allah. Subhanallah. Maka orang beriman itu menghadapi ujian itu luar biasa variatif, karena Allah jamin ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Orang beriman itu, orang beriman kalau kena musibah maka Allah berselawat kepadanya. Padahal Allah itu biasanya selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan Nabi. Tapi ketika seorang beriman dia dapat musibah dan dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dikembalikan kepada Allah, maka Allah akan berselawat kepadanya, bahkan Allah mencurahkan rahmat kepadanya. Keren banget, saya bilang keren gitu kan. Maka bagaimana orang-orang beriman itu menghadapi musibah? Mereka itu ya Allah, orang-orang imannya bagus ya. Paling tidak tahapan pertama dia adalah orang yang sabar mengucapkan kalimat ini. Sabar. Ternyata sabar itu menurut ulama rendah posisinya. Kok bisa gitu? Ada di atas sabar, yaitu syukur. Kok ada orang kena musibah bersyukur? Ya, dia bersyukur karena ketika dia kena musibah adalah sebenarnya Allah sedang memberikan kasih sayang kepadanya berlebih, sehingga dosa-dosa yang lalu diampuni Allah,
dan kemudian Allah mengangkat derajatnya dari musibah tersebut sehingga dia ucapkan terima kasih. Karena Nabi katakan, ya, tidak seorang pun di antara orang beriman ketika duri menancap ke dalam tangannya kecuali pada saat itu Allah telah menghapus dosa-dosanya. Wah, keren banget, luar biasa. Begitu Rasul memberikan gambaran. Tapi ternyata ada lagi, lebih tinggi lagi. Orang beriman tuh, ya, kena musibah yang paling tinggi adalah dia ridho terhadap musibah yang menimpanya. Ridho terima, enjoy gitu, enjoy, ya, Masya Allah. Dan ini terjadi pada saudara kita di Gaza, di Palestina, ya, ketika mereka dibombardir sampai hari ini masih diserang oleh Zionis. Ya, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan Allah angkat, ya, apa namanya, kesulitan saudara kita di Gaza, di Palestina. Bisa jadi kita mungkin kurang perhatian pada mereka sehingga ada teguran buat kita sendiri di sini. Ya, itu bisa jadi loh, ya. Sama ketika kita tidak peduli dengan mereka yang ada musibah di mana namanya di Sumatera, bisa jadi kita akan Allah berikan juga gitu. Karena ini ujian, ini bukan hanya pada mereka yang kena bencana, ini ujian juga buat kita yang tidak kena bencana. Respon kita terhadap mereka gimana, itu yang penting. Jangan merasa oh mereka lagi diuji, enggak juga, itu kita lagi diuji. Diuji gimana? Kita mau pedulinya mereka, bantu enggak? Ada infak khusus enggak buat saudara kita di Sumatera? Kan gitu, siapkan kontak infak dan kita siap bantu, ya, kepada lembaga-lembaga yang profesional, tentu saja, ya, amilin seperti di kita ada Basnas, ya kan, ada Rumah Zakat, ada Dompet Doa dan sebagainya. Mereka memang profesional untuk memberikan bantuan kepada mereka, ya. Jangan datang sendiri juga, ya, kita nggak punya keahlian di sana, begitu, ya. Repotin juga, nambah kos juga biaya. Baik, saudara sekalian, Allah bilang ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Dan saya tadi lupa yang ketiga. Yang ketiga itu ridho. Ini terjadi dalam peristiwa perang di Gaza. Seorang ibu, dia menghadap ke langit, ya. Itu menunjukkan Allah itu tinggi gitu, ya. Bukan berarti Allah ada di langit juga, belum. Allah kan nggak bertempat, yang jelas, ya. Allah bertempat berarti sama dengan makhluk, kan begitu, ya. Dia bilang, ya Allah, Engkau telah ambil anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau telah ambil suami kami, ya Allah. Engkau telah ambil harta benda kami, rumah kami hancur, ya Allah. Mau apa lagi Engkau ambil dari kami, ya Allah? Silakan, selama Engkau ridho kepada kami. Keren banget. Itu kalimat betul-betul bikin hati tersentuh. Nah, meneteskan air mata saya dari ibu itu bicara kayak gitu. Ya Allah, luar biasa. Ya Allah, Engkau ambil semuanya, ya Allah, silakan. Ambil, ini punya Engkau semua. Apa yang mau Engkau ambil lagi, silakan, ya Allah. Selama Engkau ridho, hamba akan ridho, ya Allah. Subhanallah. Ini radhiyallahu anhu wa radu'an. Keren. Inilah sesungguhnya diharapkan oleh Allah, begitu. Ya, ridho mendapatkan musibah, mendapatkan bencana. Saudara sekalian, kenapa? Karena orang beriman memang hidupnya pasti diuji, nggak mungkin tidak, gitu. Dunia ini ujian buat kita, gitu. Dan siapapun yang beriman, Allah pasti uji. Ini kan ayatnya, ya, surat apa? Surat Al-Ankabut, ya. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Masya Allah, luar biasa ini. Ya, kata Allah, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Jadi orang kalau kita bilang mengaku beriman, kita nih orang beriman, pastinya Allah akan uji. Itu udah jelas ayatnya. Nggak mungkin kalian tidak diuji, kata Allah. Kalau kamu mengatakan beriman, pasti Allah akan uji. Nggak akan dibiarkan. Masya Allah. Maka Allah bilang, walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sebelum kita, ya. Allah telah menguji juga orang-orang terdahulu zaman Rasulullah, para sahabat, bahkan nabi-nabi sebelumnya. Allah juga uji mereka. Lalu Allah bilang, fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Untuk apa ujian itu diberikan oleh Allah? Maka Allah akan melihat siapa yang benar-benar imannya, siapa yang imannya cuma dusta. Luar biasa. Karena orang bilang beriman itu ternyata hanya lip service itu banyak.
Kayak orang munafik kan begitu. Ya, luar biasa. Orang-orang zalim juga sama. Saya beriman kok, tapi korupnya luar biasa ya. Wah, Allahu Akbar, dia bikin rusak negara gitu ya. Dahsyatnya luar biasa. Ini ngeri kita. Nauzubillah min dzalik, kita berlindung pada Allah dari sifat dari dosa-dosa korupsi, memakan harta orang lain ya. Yang memang Masya Allah, itu pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara sekalian, ujian itu sebenarnya buat menguji kita seberapa besar kita punya keimanan, atau jangan-jangan iman kita cuman main-main, dusta belaka. Ingat ayatnya gitu ya. Ayatnya sangat jelas gak kira-kira? Jelas banget. Falya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Allah akan membuktikan iman kamu, apakah kamu beriman atau dusta imannya. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah, masih banyak nih ya yang harus kita bahas teman-teman. Tapi waktu kita nggak banyak ya. Insyaallah mudah-mudahan ada kesempatan bisa kita lanjutkan. Ini baru satu poin kita bahas ya, bahwa yang namanya musibah itu pertama adalah sebagai al-ibtila, ujian, dan itu hanya diberikan kepada mereka yang masuk kategori iman. Ya kan? Orang Islam belum tentu beriman. Itu harus kita pahami itu. Harus kita pahami. Ya. Orang Islam belum tentu beriman, tapi orang beriman pasti dia Islam. Bayangin, musibah begitu terjadi, mungkin banyak muslim yang menjadi korban, tapi apakah mereka semua beriman? Itu pertanyaan. Siapa yang tahu? Allah yang tahu. Begitu ya, saudara sekalian Allah. Ya. Yang kedua yang nanti akan kita bahas, ini juga belum, yang pertama juga belum selesai sebenarnya. Yang kedua juga akan kita bahas bahwa musibah bisa mengandung makna at-tazkirah, peringatan. Buat siapa peringatan diberikan? Buat orang-orang zalim. Ya, buat orang-orang yang zalim. Kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Hati-hatilah kalian terhadap bencana, musibah yang tidak menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu. Baik, kalimatnya gitu ya. Ketika ada kezaliman, Allah timpakan bencana musibah itu bukan hanya orang yang zalim, orang yang enggak zalim juga jadi kena dampak gitu. Maka harus kita berhentikan zaliman ini. Kezaliman harus kita hindari. Ya, yang ketiga adalah sebagai al-azab, hukuman. Ya, sebagai hukuman buat siapa? Al-kafirun, orang-orang kafir. Maka orang kafir diazab dua kali, di dunia dan di akhirat. Kalau dia kena bencana, sesungguhnya lagi diazab Allah di dunia, dan di akhirat dia akan dilipat gandakan azabnya. Nauzubillah min. Dan akan kita bahas nanti, mudah-mudahan ada kesempatan pada waktu yang akan datang. Mudah-mudahan kalau besok masih ada yang slot, mudah-mudahan bisa lanjutkan atau pekan berikutnya atau bulan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu ya. Nanti kalau mau bertanya diskusi bisa lewat WA aja ya. Karena waktu kita sudah habis. Di 0816 111 0001 itu nomor saya. 0816 111 0001. Ya, mudah dihafal. Jadi yang mau bertanya, mau diskusi ya, silakan. Mudah-mudahan bisa kita bantu untuk follow up ya, insyaallah. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.